Cuma mulai dari awal saya perhatikan Bang Juma itu mencubit sana mencubit sini ya. Mazmur Anda bilang nubuatan itu salah total Bang, karena kenapa? Daud itu bukan nabi itu Bang. Nabi itu Yesaya, Yeremia, Mika. Boleh Ya. baca Kisah Para Jadi Rasul 2? Anda paham artinya. Boleh Jangan baca dulu Kisah Para Rasul nabi 2? itu apa? Pengertian nabi itu Bang, abang tahu dulu arti nabi. Nabi Pengertian itu, dan definisi nabi. Nabi di dalam Ulangan, Ya. Bilangan dikatakan, Definisinya. jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya, dan aku akan berbicara kepadanya melalui mimpi. Sekarang Anda mengatakan Daud itu bukan nabi. Boleh Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33? Bantu saya, coba Anda baca. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Akizua dan lawan debatnya ini lucu nih. Pendeta tapi oi bodohnya luar biasa ya, naik ke atas room dan ngotot-ngotot ya, menyuruh orang umat Islam itu belajar ya, padahal dia sendiri tidak tahu isi kitabnya, mengatakan Daud itu bukan nabi, padahal tertera dikit dalam kitab dia sendiri bahasanya Daud itu adalah seorang nabi, tapi dia tidak membacanya, malu mungkin ya. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Protestan abang. Iya. Iya. Abang pernah dengar amanat agung? Ya pernah lah. Perintah untuk mengkristenkan orang di luar Kristen? Ya pernah lah. Jadikanlah segala bangsa ini muridku. Nah, itu yang ngomong kayak gitu siapa bang? Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Maksudnya Tuhan keluar dari kuburan? Tuhan yang bangkit. Dan Bangkit jadi dari dia bangkit dari kematian. Lalu yang membangkitkan siapa? Allah Bapa. Ada berapa sebenarnya Tuhan? Tuhan membangkitkan Tuhan gitu maksudnya bang? Jadi itu konsep Tritunggal. Maksudnya Tritunggal, tiga Ya. tapi satu. Iya. Artinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. artinya ketika Tuhan satu mati, Tuhan yang lain bangkitkan. Kalau pemahaman seperti begitu beda bang. Tapi tadi yang membangkitkan katanya Bapak. Iya betul. Berarti Tuhan Jadi lain membangkitkan Tuhan yang hidup membangkitkan Tuhan yang mati. Kalau abang berpikirnya seperti begitu, pemahamannya seperti begitu, berarti beda dengan kami Kristen. Ya, kalau kami abang coba Kristen, diterangkan. Kalau kami Kristen, Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Satu dalam keesaan, tetapi dia masuk dalam tiga pribadi. Maksudnya Tuhan yang satu ini merasuki pribadi-pribadi lain. Jadi ada pribadi kerasukan Tuhan gitu maksudnya atau gimana? Bukan kerasukan. Dia Jadi, tidak seperti kerasukan gitu. Jadi Tuhan itu, Allah itu dia mewujudkan dirinya dengan mengutus anaknya yang turun menjadi manusia. Iya,
Tapi kalau kita lihat abangku di dalam Filipi 2 ya, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, di situ dikatakan Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia dan taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, tadi Tuhan mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan turun menjadi hamba. Setelah menjadi hamba, dia mati. Yang membangkitkannya siapa? Oke, baik. Jadi begini, Bang. Maksud daripada Yesus diutus ke dalam dunia ini untuk menebus kesalahan dosa daripada manusia. Nah, itu yang kami percayai gitu. Beda pemahaman. Bukan itu, Bang. Maksudku dia kan keluar dari kubur. Tapi sebelum dia keluar dari kubur, dia kan mati. Nah, yang menghidupkan itu siapa? Sementara yang menjadi manusia ini adalah yang satu itu. Yang menghidupkan itu Allah Bapa. Tadi Tuhan Bapa itu sudah turun jadi manusia. Filipi 2 coba abang baca. Nomor 6. Coba abang baca konteksnya dulu. Yang saya tahu di situ Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun menjadi hamba, menjadi sama seperti manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Theos itu ada berapa, Bang? Kan cuma satu. Betul lah, Bang, yang abang ngomong itu betul. Nah, Theos yang satu ini turun. Theos yang satu ini turun menjadi hamba, menjadi manusia, mengosongkan dirinya menjadi manusia. Lalu yang membangkitkan siapa? Sekarang gini, Bang. Saya kasih contohnya saja ya. Contohnya bagaimana? Apa ya contohnya? Contohnya begini. Abang punya anak. Iya. Ya, abang punya. Abang mau pergi ke suatu tempat, tapi abang mengutus anak abang dengan nama marganya, menggunakan marga abang gitu. Tetapi di dalam nama yang berbeda. Nah, terus sampai di sana sudah abang penuhi undangannya. Ini contoh perumpamaan ya. Jadi jangan disalah artikan. Jadi abang sudah penuhi undangannya, abang kembali, tetapi abang meninggalkan suatu kesan dengan hal yang baik gitu. Lah, ini beda, Bang. Yang tadi itu Bapak mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan turun ke bumi menjadi manusia. Tuhannya yang turun ke bumi menjadi manusia, Bapaknya yang turun ke bumi menjadi manusia. Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, turun ke bumi, mengambil rupa manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, kalau Bapak turun ke bumi mengambil rupa manusia, lalu mati, pertanyaannya, siapa lagi yang membangkitkan? Bukankah tadi Bapak sudah mengambil rupa manusia? Abang tadi dengar saya punya perumpamaan tidak? Contohnya yang saya kasih. Ya, yang abang jadikan contoh tadi itu saya mengutus anak. Tapi kalau di Filipi 2, kalau di Filipi 2 bukan mengutus anak, dia sendiri yang mengosongkan dirinya, turun menjadi manusia. Minta maaf abang, saya tanya abang dulu, konteksnya apa dulu itu bacaan? Konteksnya abang Tuhan turun, konteksnya Tuhan turun mengambil rupa manusia. Ya, terus. Nah, setelah menjadi manusia dia mati. Pertanyaan saya, siapa lagi yang membangkitkan dia? Dia kan cuma satu.
Makanya tadi saya bilang tuh, perumpamannya seperti itu tadi. Kalau abang pahami baik-baik, maka sebenarnya abang bisa mengerti. Gitu. Perumpamaannya itu nggak kena, Bang. Karena semisal kalau kita lihat dari Filipi 2 tadi itu seperti seekor sapi mengambil rupa seekor ayam. Tidak mempertahankan kodrat sapinya, tetapi turun menjadi seekor ayam. Tak ada lagi sapi, sudah jadi ayam. Coba Anda baca Filipi 2. Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Filipi 2, tunggu sebentar ya. Iya. Aduh. Bisa kalau keluar berarti dia langsung keluar nih, mati nih. Baca aja dulu, Bang. Ini kalau saya keluar, abang punya Alkitab kan di situ? Ada tapi kecil. Saya nggak bisa tampilkan di layar. Kecil, Bang. Cuman saya bisa baca di sini. Kecil. Jadi dia Bapak tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa hamba, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Lalu siapa yang membangkitkan? Ada Bapak yang membangkitkan. Lalu siapa yang keluar dari kubur? Kalau Bapak ternyata masih ada di atas, gitu. Dan secara Al-Quran dan secara arah kiblatmu yang pertama. Oh, jadi tidak mau bahas Kristen? Oh, nggak penting itu, bisa dilego-legokan. Kalau ini kan debat ilmiah itu. Abang di gereja aja, Bang. Cari pendeta, jangan di sini. Kau mau cari saya Islam gitu. Kau ini dulu, cuci kulupmu dulu. Pakai air keras. Halo, saudara. Halo. 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 Iya, bisa buka kamera. Bentar bang, bentar. Siap. Saya Katolik? Kristen bang. Oh, Kristen. Iya, iya. Gitu bang. Nah, kira-kira Iya, kan kalau sebenarnya saya yang mau tanya itu kayak yang tema malam ini ya, siapa yang keluar dari kubur gitu. Iya. Ini dasar-dasar atau dari sisi apa pemahamannya gimana emang masalah ini? Kenapa bilang siapa yang keluar dari kubur gitu? Sedangkan di Alkitab kan juga tertulis kan waktu Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya, bahkan sampai ketemu sama muridnya yang berkhianat sampai dibilang letakkan tanganmu di lambungku dan di tanganku dan lihat lalu bang gitu. Terus kenapa dibilang siapa yang keluar dari kubur ini, kenapa gitu bang? Iya, gini abangku, sebelum kemudian dia mati pun dia bukan Tuhan. Sekarang orang Kristen tahu bahwa dia mati, keluar dari kubur, jadi Tuhan. Dulu sebelum dia mati bukan Tuhan. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kesalibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Berarti yang keluar dari kubur ini adalah sosok yang dilantik untuk menjadi Tuhan. Nah, sedangkan Yesus ketika dia di tengah-tengah Bani Israel sibuk mengajarkan muridnya Bani Israel untuk merasuk Nubuatan ke masa depan bang. Jadi kalau misalnya bang, Roma itu kitab Perjanjian Baru, itu surat Paulus. Oke, ya. Baru. Maksudnya itu dari yang perjanjian-perjanjian lama yang kayak abang bikin yang sebelum-sebelumnya kan ada juga bang bilang tuh masalah
waktu yang di kayu salibkan itu apa tadi yang Bang bilang yang disalibkan itu orang-orang yang terkutuk gitu ya. Jadi gini, kalau kita orientasinya itu dari beberapa ayat yang kayak condong yang menurut abang bukan Yesus atau misalnya Tuhan yang kayak dipertuhankan setelah mati, sebenarnya sih itu enggak bang. Jadi gini, alasan Yesus disalib pun, kenapa dia sampai disalib? Karena dia mengaku sendiri kalau dia setara dengan Bapa, setara dengan menyamakan, setara dengan Allah gitu loh. Itu yang membuat dia disalib, karena bangsa Yahudi pada waktu itu sensitif masalah ke ilahi Allah ini sensitif. Nah, dan oleh karena itu, karena Yesus nggak perlu belak nabi atau ada emang manusia yang ada sebelum dunia dijadikan, memang ada selain Allah itu sendiri. Baik bang. Jadi kalau dikatakan kemudian bahwasanya ada sebelum Abraham ada sebelum Abraham ada. Apakah bahkan itu ada bukti? sebelum dunia dijadikan? Ya. Bagaimana dengan Salomo bang? Di dalam Kenapa Amsal 8 dia katakan bahwa aku ada sebelum langit digariskan. Jago mana dengan Yesus? Sebelum langit digariskan. Sekarang kita ambil konteksnya bang ya. Itu Salomo. Iya, mulai di nomor 22-nya betul. Oke, jadi dari pengertian itu menurut abang Salomo juga bilang kalau dirinya itu besar gitu ya bang ya. Ya, Yesus juga Artinya, tidak pernah mengatakan dia besar. Silakan Anda baca. Yesus tidak pernah. Iya, silakan Anda baca. Amsal 8 bang ya. Iya. Saya harus buka. Ini perikopnya tuh wejangan hikmat. Amsal 8 ayat 22 coba Anda baca. ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku. Nah, ini aja udah jelas, Bang. Tuhan telah menciptakan aku. Ya, iya, terus Udah. masalahnya? Yang Ya, ciptaan aja lebih Tuhan jago telah- daripada Yesus. Karena yang ciptaan ini ada sebelum. Sedangkan Yesus sendiri pernah nggak bilang aku diciptakan Tuhan? Tapi dia manusia, Bang. Dia Dia memang adalah manusia, tapi dia juga 100% Tuhan, Bang. kata siapa? Kata siapa? Kan udah saya bilang tadi, Bang. Kalau Iya, Tuhan, kata siapa Yesus turun- 100% Tuhan itu kata siapa? Ya, Yesus memang nggak ada bilang, tapi lewat perbuatannya kan kelihatan, Bang. Lah, Kan berarti cuman- itu Anda yang cuma mengatakan. Berarti Anda yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan. Berarti Anda lebih Tuhan harusnya. Karena Anda lebih tahu Yesus daripada Yesus sendiri tentang dirinya. Kenapa saya bilang Yesus Tuhan? berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yes. Yes-nya itu maksudnya apa? Yes Gimana? Anda itu maksudnya apa? Yes Anda itu maksudnya apa? Ya, dia nggak bisa berbuat apa-apa kalau Lalu karena dia kan apa? bersekutu Lalu dengan- apa kemudian orientasinya mengatakan aku ada sebelum Abraham ada itu apa hubungannya? itu kalau dia menunjukkan sen- Bang kalau dia itu kalau Apa Yesus itu tuh gunanya? bukan Apa gunanya ada sebelum ada Abraham kalau ternyata dia tidak sanggup berbuat apa-apa? Tuhan macam apa itu? Kau karena ini 1000 juga posisinya nggak di cukup. bumi, Bang. Jadi kan gini Bang. Jadi kita ambil Ketika dia mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, Oke, dia kita juga coba. posisinya di bumi. ini kan gini Bang. Kita ambil konsep dari awal dulu lah ya. Kenapa Iya. Yesus sampai ada di bumi? Jadi kan pada mulanya itu adalah firman. Jadi kan manusia itu nggak bisa berhubungan langsung atau nggak bisa ngelihat Allah langsung. Hanya lewat firman gitu Bang ya. Nah, Orang-orang Yahudi itu karena- apa? Orang-orang Yahudi Gimana, itu Bang? kenapa dia? Dengan Tuhannya mereka intim, akrab mereka dengan Tuhannya. Datang di Betul. tiang awan, datang melalui Nabi Musa, kemudian dan seterusnya. Kenapa Anda yang membatasi? ya kan gak ada yang ketemu sama Tuhan Bang. Kan gak ada yang ketemu langsung gitu. Kan karena Tuhan itu suci, kudus gitu. Sedangkan gak ada manusia yang kudus. Oh, jadi yang ketemu Makanya langsung dibatasi. dengan Yesus itu artinya ketemu Tuhan gitu?
Nah, Yesus ini kan setelah dia menjadi manusia gitu Bang. Makanya kita bisa bertemu pada waktu itu. Berarti maksud Anda pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia? Yes, ya dia bisa. Itu tadi kata yang jadi siapa? firman. Itu kata siapa? Ya kata Alkitab Bang. Bukan kata Yesus. Jadi awalnya itu tuh Enggak, yang saya nubuatan, tanya Bang. itu kata siapa, bukan kata Yesus. Yang mana tuh Bang? Bahwa dia adalah Tuhan jadi manusia. Yesus nggak bilang kayak gitu, tapi Yesus Berarti bilang Anda dia datang ngarang, dari Anda sudah atas. 2 kali ngarang. Sudah 2 kali ngarang. Keciduk 2 kali melakukan penipuan, penyesatan di sini. Yang harus dipercaya itu Yesus, bukan ucapan ente yang sudah kebanyakan makan doktrin. Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya itu yang wajib dipercaya. Begitu besar kasih karunia akan dunia ini, dia menganugerahkan anaknya supaya yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Ya, jadi Yesus yang harus dipercaya. Apa ucapan Yesus tentang dirinya? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dia percaya dong sama dia. Itu makanya ada pertanyaan. Siapa yang keluar dari kubur? Kristen menjawab, Tuhan. Anda ditertawakan sama Yahudi. Apalagi Islam. Tuhan kok merangkak dari kubur? Gini loh Bang, gini loh. Kalau abang nggak gitu apa ya, nggak gitu memahami, itu kalau kayak gitu ngomong itu nggak simetris gitu loh, sama kayak bagaimana Firman jadi manusia, bagaimana dengan Firman itu alam mengutus Roh Kudus gitu loh. Jadi kalau kayak gitu konsepnya ya kita nggak ketemu gini Bang. Maksudnya itu memang nggak ketemu. dari, Abang itu mengajarkan ajaran yang tidak pernah Yesus ajarkan. Saya mengajarkan yang diajarkan Yesus. Beda memang. Coba Udah, abang mengajarkan begini, ajaran yang Yesus kalau ajarkan. Coba. Kalau ada ayat Dan Kristen. Kristen ini kan bukan pengikut Yesus. Kristen ini pengikut makhluk yang keluar dari kubur. Beda dong. jadi yang keluar dari kubur bukan Yesus gitu ya. Bukan. Bukan anak Maria yang keluar dari kubur. Berarti yang bangkit dan yang menemui murid-murid itu bukan Yesus. Bukan. Itu Kata Yesus. Nah, sekarang Jadi begini, saya buktikan abang ya. Penguasa dunia menurut Yesus aku akan memberikan kuasa. Di dunia dan di surga, jangan Ya itu disalahkan siapa? dong. Betul, di dunia dan di surga. Yesus. Pengakuan dia. Pengakuan dia. Ya, Pengakuan makhluk itu. Ya oke, Yesus Kristus. Siapa yang memberikan kuasa? Kan dibilang aku Bang. Pernah, Iya, abang pernah maksudku, dengar ini waktu dibilang, maksud aku saya yang memberikan nyawaku dan aku yang berhak mengambilnya kembali. Sekarang maksudku aku tanya, ada yang rupanya keluar, nabi yang bisa sabar mengambil? dulu, yang keluar dari kubur mengatakan kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pertanyaan saya loh, siapa yang memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur ini? Oke, sekarang gini Bang, ini aku perlu validasi Anda lagi. bisa masalah jawab atau dibilang. tidak bisa jawab? Ya bisa, tapi kan Ya, oke, kita silakan bilang, Anda ayatnya jawab. di Saya mana? tunggu. Ayat Alkitabnya di mana? Matius Abang baca 28 kan? itu. Matius 28 nomor 18 nomor 19. Murid-murid Oke, Bang. ragu tentang makhluk ini. Ragu mereka. Siapa makhluk ini? Matius Murid 28 aja ayat, ragu apalagi saya. enggak, lihat konteksnya Bang. Memang pada masa itu murid ragu, makanya waktu Yesus sudah mati dan Pertanyaan bangkit. saya sederhana bang. Siapa yang memberikan kuasa kepada makhluk itu? Tadi aku bilang Matius 8 ayat 18, 18, ayat berapa 19 sampai 20. tadi? Oke, ini perintah untuk memberitakan Injil. Ya, Yesus mendekati beberapa dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Oke. ya. Siapa Karena yang itu memberi? Siapa yang memberi? Ya Allah. Di mana itu tertulis? Loh, itu kalau misalnya Bang nyaru kayak gitu ya, saya ini bukan orang yang apa ya, yang kayak tahu semuanya, tapi nggak kayak gitu kan, saya Bukan, tidak mesti Anda tahu. Saya cuma bertanya, siapa yang memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur itu? Sedangkan Yesus
yang pernah ditawarkan kuasa sama iblis. Dan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 12 dan juga Yohanes 14, penguasa dunia ini telah datang dan dilemparkan keluar. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Nah sekarang yang keluar, ya makhluk ini mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Pertanyaan saya, yang memberikan kuasa kepada dia ini siapa? Pernah nggak pencipta langit dan bumi, Bapak menjanjikan kuasa langit bumi kepada Yesus? Oke, jadi gini Bang. Ini perikopnya aja kan udah kelihatan ya, perintah untuk memberitakan Injil. Jadi gini loh Bang. Yesus Injil ini yang tuh mana? menunjukkan gitu loh. Ya ini ya Matius 28 ini ya. Ini kan perikopnya itu perintah untuk memberitakan Injil. Jadi ini tuh untuk menguatkan para murid sebelum Yesus naik ke surga gitu loh. Jadi di sini tuh Yesus Tunggu dulu gitu Bang, kita deteksi dulu abangku. Kita deteksi dulu ini makhluk yang keluar dari kubur ini siapa? Itu dulu. Ya Yesus. Sekarang jadi Dari mana Anda? bukan Yesus siapa? Dari mana Anda mengatakan itu Yesus? Apa alasannya? Oh, Yesus Satu, untuk alasan memenuhi, saya, jelas. sabar dulu. Memenuhi syarat aja untuk disalib, Yesus itu tidak. Loh, kenapa enggak? Yang disalib itu orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, Siapa itu? orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Loh, kok jadi Itulah tertawa? makanya dibilang gini loh. Kok jadi tertawa? Itu tuh gambaran Bang, gambaran. Kok gambaran? Sehina-hinanya Yesus dibikin di bumi, itulah bukti pengorbanan. Oh, tidak itu. bisa. Sehina itulah Anda yang menghinakan. manusia itu. Tidak bisa. Syarat untuk disalib ada dua. Melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, dikutuk oleh Elohim. Dua syarat ini dipenuhi Abang oleh pikir Yesus gak? Abang tahu nggak waktu dia dibawa ke Pontius Pilatus, saya tidak punya alasan untuk menyalibkan dia. Yang bagus. minta disalibkan dia itu orang siapa? Orang Yahudi. Bagus. Yesus itu sebenarnya nggak layak disalibkan, jelas tidak. Tapi Pintar. karena penolakan Yahudi kan. Pintar yang membuat sekali. dia jadi disalib. Pintar. Jadi Berarti gini, Bang, Yesus yang asli, dengar. Berarti Yesus tidak memenuhi syarat untuk disalib. Sepakat enggak? ya jelaslah dia tuh bukan orang yang pantas. Jangankan disalib sebenarnya, buat turun ke bumi itu aja nggak bisa, karena dia tuh suci. Oke. Itu sebenarnya. Tidak Tapi karena pantas. kasih karunia, karena kasihnya sama manusia, makanya diturun ke bumi. Itu nanti bumbu-bumbu dari kalian. Dengarkan. Gimana ya? Gimana ya? Apakah penulis-penulis Bible Anda hadir pada saat penyaliban? Murid? Ya, muridnya Murid yang kan bisa mana? menulis. Dengarkan dulu. Muridnya yang mana yang kemudian mendapatkan pengabaran seperti itu dari Yesusnya? Ingat, latar belakang terjadinya penyaliban terhadap Yesus itu Anda tahu? Oke, coba yang Anda tahu gimana, Bang? Enggak, Anda dulu, kan Anda yang punya doktrin, bukan saya. Tahu enggak apa latar belakangnya orang Yahudi kemudian ingin menyalibkan Yesus? Ya karena dia mengakui dirinya setara dengan Allah. Dia mengakui dirinya itu adalah alasan-alasan yang dibuat-buat untuk membunuhnya. Yang melatar belakangi kenapa dia mau dibunuh sampai dia dicarikan alasan. Ya itu saya bilang tadi itu saya nggak mengetahui gimana. Begitu dong. Jadi yang pertama, menurut Yesus, alasan menurut Yesus karena penguasa dunia sudah datang. Alasan menurut Yesus karena dunia sedang akan dihakimi. Alasan menurut Yesus karena iblis akan dilemparkan keluar. Alasan menurut Yesus karena angkatan jahat minta satu tanda. Alasan menurut Yesus kenapa dia harus disalibkan, mereka harus menyalibkan Yesus karena kuasa kegelapan sudah mulai bekerja. Lukas 22 nomor 53 itu jelas diterangkan oleh Yesus. Loh, itu kata Yesus. Ini saya jelaskan lagi ke Bang ya. Apa yang Anda ingin jelaskan kalau Anda sendiri tidak tahu dalil? Tahu. Apa? Saya bilang nggak tahu. Cuman kalau misalnya bilang gimana? Pembodohan, kekonyolan, kebotolan. Kan apa yang Anda ingin jelaskan? Apa? Saya katakan Yesus kepada saudara, tunggu. Latar belakang kemudian terjadinya penyaliban menurut Yesus karena datangnya kuasa kegelapan. Dalilnya di mana? Lukas 22 nomor 53. Lukas 22 ayat 53. Silakan. Ini aku bukan, baca ini pun.
Silakan. Ya. Gimana ya? 22 ayat 53. Iya. Kita baca Alkitab malam ini Bang ya. 53 Bang. Iya. Ini Yesus ditangkap ya. Perikop itu Yesus ditangkap. Dan ayat 53 ini ya ayat yang terakhir. Padahal tiap-tiap hari aku di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi Coba dibaca dari 52-nya, Bang. Oke. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Ini waktu malam dia ditangkap di Taman Getsemani kan? Katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Oke? Dari penjelasan bisa, dari pemahaman aku. Silakan. Jadi gini Bang, kenapa Tuhan Yesus bilang inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu digulingkan? Karena dia tahu inilah Kok digulingkan? Kok digulingkan? Kok digulingkan, Bang? Justru kuasa kegelapan baru mau dimulai, bukan digulingkan. Jangan plesetkan Tapi inilah saat bibelmu. kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Inilah kuasa kegelapan itu Bang. Jadi yang menangkap Tuhan itu gitu loh. Jadi Yang kuasa dibikin kegelapan Yesus itu apa? Upaya Kuasa penangkapan Yesus dan setelahnya kan? Setelah ini Kuasa inilah kegelapan itu saatmu. gini, Bang. Tetapi inilah Kuasa saatmu dan kuasa kegelapan. Dan kamu tidak menangkap, tetapi inilah saat Nah, dari dulu Kamu dan kamu, inilah kuasa maksudnya gini, kegelapan itu. dari dulu kamu melihat aku, kamu bersama-sama dengan Ya. aku di bait suci, tapi Ya. kamu tidak menangkapku. Kenapa Ya. kau ingin menangkapku? Karena memang sudah saatnya kuasa kegelapan. Itu maksudnya. enggak dong. Jadi gini Bang, Hah? Yesus itu Enggak. mengasih menyerahkan dirinya ditangkap. Itulah Di yang mana Yesus gambar menyerahkan kuasa- dirinya ditangkap? Di mana? Di mana yang Yesus waktu di taman, menyerahkan? yang waktu di Taman Getsemani kan konteksnya gitu nih Bang. Di taman ini kan di Taman Getsemani dan Yesus ditangkap di sini kan. Jadi Yesus ditangkap itulah kuasa kegelapan itulah maksudnya itu si penangkapan itu penuh dengan kegelapan, penuh dengan kebencian, penuh Nah, dengan itulah. Ah. Jadi, dan oke. itulah yang menangkap Oke. Yesus dan yang ditangkap ini benar Yesus. Oke, Anda Bukan- sudah bukan mengakui Yesus, kan? Yesus. Anda sudah mengakui bahwa mereka-mereka yang datang kepada Yesus untuk menangkap Yesus itu adalah kuasa kegelapan, betul? Ya, Oke. itulah kuasa kegelapan itu. Oke, sekarang ketika Yesus berbicara di dalam Yohanes 12 nomor 30 dan nomor 31, dia mengatakan begini, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan? Penguasa dunia itu kapan? Penguasa dunia itu siapa? Sekarang itu kapan? Dan dilemparkan keluar itu dari mana? Yohanes 12 ayat 30. 31. 31 ini saya baca dulu Bang. Sekarang perikopnya itu Yesus memberitakan kematiannya nih. Yesus aja tahu dia bakal mati. Jadi Oh, itu perikop. Anda ngerti perikop nggak sih? ya ngerti lah. Ya, apa itu Ya, saya perikop? kalau baca Alkitab itu nggak kayak abang comot-comot aja. Saya itu Sekarang baca dulu perikop konteksnya yang memberikan perikop itu siapa? ya penulisnya. Ya, Ini penulis. kalau nyampe ke sana-sana nggak kelar-kelar sampai pagi. Ya perikop ini tuh ngebantu kita biar kita tahu nih konteks dari ayat ini. Makanya jangan biasakan asal comot bang. Oke. Ini ayat 30 biar aku baca dulu biar nggak jangan panjang. Biar cepat kita. Silakan. Jadi abang mau yang berapa tadi? 30. 31. Ayat 30. Jawab Yesus. Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Oke? Sekarang itu kapan? Ya waktu itu, sekarang waktu itu sampai Dilemparkan. sekarang. Tapi sekarang harusnya enggak. Penguasa dunia itu siapa? Iblis. Oke, bagus ya. Jadi tadi ketika mau ditangkap, kuasa kegelapan.
Yesus kemudian menerangkan bahwa penguasa dunia yaitu iblis. Oke, dilemparkan keluar. Keluar dari dari kekuasaannya. Jadi dia iblis itu kalau dalam jadi istilahnya gini Bang. Yohanes itu kan pernah bilang kalau misalnya iblis itu ibaratkan singa yang tidak bertarung gitu. Jadi jangan takut. Itu yang dimaksudnya itu. Makanya dia turun ke dunia roh mati dan dia bangkit dari situ memporak-porandakan porak-porandakan neraka itu, kematian itu loh. Itulah yang makanya dibilang kekuasaan kegelapan itu telah dikalahkan oleh Yesus gitu loh. Itu konsepnya. Ya. Jadi sekarang juga penghakiman atas dunia ini terjadi dan kemudian dikatakan penguasa dunia ini adalah iblis, dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana rupanya iblis itu? Dilemparkan keluar itu tuh bukan berarti harus dilempar secara fisik atau gimana, tapi maksudnya itu iblis itu tuh udah nggak punya taji lagi di bumi ini. Jadi dia tuh udah nggak punya kuasa apa-apa. Jadi orang-orang sekarang ini tidak ada lagi yang jatuh dalam dosa gitu maksud Anda? Kalau abang menuruti perintah Yesus, mengikuti Yesus, ya iblis itu nggak berkuasa atas abang. Percaya nggak? Aduh, saya lagi diskusi dengan makanya iblis kita bisa kayaknya ini. Orang Kristen bang, bisa dibilang dalam nama Yesus, dalam berdoa. Ini saya diskusi dengan setan kayaknya ya bang ya. Wah, kok gitu bang? Itulah. Iya, Anda mengatakan bahwa kuasa iblis tak ada lagi. Iya. Ngawurnya minta ampun orang ini. Mentang-mentang nggak buka kamera jadi bebas menyesatkan orang. Halilintar. Abang, gimananya? Dilemparkan maksudnya di situ dilemparkan dari alam kubur. Makasih Bang Indra. Jadi ya kaget lah karena kamu itu cuma comot-comot ayat, tapi kau nggak mengerti isinya. Bang Suma dibilang. Abang aja. Abang buka kitab, abang bilang baca ini, saya baca, saya kasih pendeskripsinya dan penjelasannya. Dengarkan. Kalau Anda mau jadi murid jangan sombong. Iblis itu dilemparkan ke dunia orang mati. Paham? Iblis itu dimasukkan oleh Tuhan ke dalam kubur. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Jadi iblis itu terpenjara di dalam kubur. Nah, jadi Yesus mengatakan gitu. Apa? Jadi iblis nggak ada di bumi gitu. Di kubur. Di bumi dia dipenjara dalam kubur. Oke, di bumi nggak ada. Kalau di kubur itu kayaknya bumi tuh. Hanya orang bahlul yang mengatakan kuburan itu bukan di bumi. Udahlah, jangan kau bertanya konyol. Jadi di situ dikatakan iblis itu masuk ke dalam kubur, dimasukkan oleh Tuhan ke dalam kubur. Makanya Yesus ketika didatangi, Yesus dalam Matius 12 38 sampai 40, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi, dalam perut ikan, demikian juga kemudian anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Bangkit pada hari ketiga itu tanda untuk angkatan siapa? Baru saya baca, jangan kau plesetkan lagi. Kok aku jangan plesetin? Nah, sekarang saya tanya kalau gitu. Tanda bangkit hari ketiga itu tanda untuk angkatan apa? Angkatan jahat atau angkatan benar? Ini berdasarkan yang Matius 12 ayat 38 tadi maksudnya bang? Iya. Matius 28 ini tentang tanda Yunus ya. Pada waktu 38. Itu berkatalah beberapa ahli Taurat. Iya, Matius 12 ayat 38 kan? Iya. Dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Nah, ini kan di sini tuh murid itu ragu gitu loh, kayak benar nggak sebesar ini gitu loh. Yesus. Apa kata Yesus? Yesus menjawab, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Lihat, itu menuntutnya kan merujuk kepada muridnya nih, karena masih nanya gitu loh. Tetapi nggak usah kau ceramah, saya lebih paham Bible daripada ente. Nggak usah kau ceramah, baca aja. Loh. Baca abang aja, baca. Kalau paham Alkitab, abang itu nggak sesat ini bang. Kalau kamu percaya dan kau paham Bible, kau nggak mungkin Kristen. Loh, ini kita kan ngomong. Udah kan, kamu turun. Jadi, abang bikin pandangan abang, saya bikin pandangan saya nih. Saya lanjut nih bang ya. Tetapi jawabnya. Kamu ke gereja aja bang. Saya nggak suka diskusi sama orang bodoh, sombong. Sudah tidak buka kamera, sombong, bodoh lagi. Saudara Tania. Ya. Dari sekte mana? Kristen Protestan bang.
Oke, bisa buka kameranya, Bang? Bisa. Oke. Silakan. Ya sabar Bang ya. Siap. Oke Bang. Oke, siap. Dari Protestan yang Abang ya? Halo. Protestan ya? Ya, Kristen betul. Protestan. Betul Bang, betul. Ya, Oke. Jadi ada perintah, Bang, ada perintah kemudian di dalam Bible untuk menjadikan seluruh manusia menjadi pengikut daripada yang saudara sebutkan, Yesus yang keluar dari kubur. Tapi ketika kemudian kami pelajari ajakan untuk menjadi muridnya, kami menemukan banyak keganjalan di situ. Yang pertama, yang keluar dari kubur ini dikatakan oleh saudara kami Kristen bahwa itu adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Tapi kami lihat di kitabnya orang Yahudi yang Anda gunakan terjemahannya, Tuhan itu tidak bisa dibentuk. Misalnya di Yesaya 43 nomor 10, Tuhan tidak bisa dibentuk. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu, jadi Tuhannya orang Yahudi tidak bisa dibentuk menjadi manusia. Kemudian 2 Samuel 7:22, tidak ada yang serupa dengan aku. Berarti dia tidak serupa dengan manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, sedangkan Yesus yang keluar dari kubur ini Tuhan katanya, tapi dia manusia. Jadi kami belum bisa terima itu. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 17 nomor 18, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, kata dia. Bahkan dikatakan sendiri oleh Yesus bahwasanya harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kan gitu, Bang. Abang ada Bible nggak di situ? Ada. Boleh dibaca nggak Mazmur 118? Boleh Bapak. Oke. Ya, 18 ayatnya. Nomor 22-nya coba, Bang. Nomor 22. Siap. Atau Abang yang baca? Coba dibaca, abangku. Oke, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa menurut abang? Itu siapa menurut abang batu penjuru itu, Bang? Batu yang dibuang itu telah menjadi batu penjuru. Itu Yesus kok. Ya? Itu Yesus. Suaranya kecil, abangku. Kecil banget. Yesus. Yesus ya. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Betul ya? Betul, Bang. Oke. Nah, kalau misalnya apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam kitab di dalam kitab Mazmur, berarti benarlah bahwa yang Mazmur 118 ini itu ditujukan kepada Yesus. Kan gitu. Nah, boleh nggak dibaca nomor 17-nya? 17 di mana tadi dibaca, Bang? Ya, Mazmur 118. Aku tidak akan mati
tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, Kalau itu untuk siapa? Aku tidak akan mati. itu pribadinya Yesus. Iya, berarti yang mati yang keluar dari kubur siapa, Bang? Yesus. Yang mana yang betul? Mati atau tidak akan mati? Ya setelah dia mati itu ya bangkit. Tapi di situ dikatakan aku tidak akan mati. Suaranya Setelah kecil dia abang naik, ini. Emangnya udah. Bentar bang ya. Dengar bang? Iya, dengar. Halo? Iya, udah bagus. Iya. Jelas bang suara saya? Sudah jelas. Halo bang? Jelas Iya. bang? Sudah. Baik bang, baik. Di situ Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Lalu yang keluar dari kubur siapa, Bang? Yesus. Berarti mati. Ya mati kan hidup lagi bang. Itulah bangkit itu. Bukan masalah bangkitnya. Kan dikatakan aku tidak akan mati. Berarti tidak mati. Kalau dia bangkit berarti dia mati. itu dibilang banyak cacingan. Yesus Lalu untuk di situ apa mak? iya, dia kan mengatakan aku tidak akan mati. Dan aku akan menceritakan kemudian. Itu jelas itu, Bang. Aku akan menceritakan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku tidak akan mati. Siapa yang mengatakan itu bang? Katanya tadi Yesus. Ya sebelumnya itu, sebelum dia datang. Kan sebelum kejadian ini, sebelum Yesus turun di bumi. Iya. Itu kan Yesus mengatakan Ya. harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Lukas 22:44. Jauh, iya. Nah, di dalam kitab Mazmur dikatakan aku tidak akan mati, tetapi aku hidup. Lalu yang mati dan disalib itu siapa? Ya itu Yesus bang, mati dalam daging, ya hidup di dalam roh yang baru. Lah, apa bedanya dengan manusia lain kalau begitu? Mati, jasadnya mati. Tapi dikatakan oleh Daud juga mengatakan sesuai dengan khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 31 sampai 33, Yesus itu tidak ditinggal di dunia orang mati dan jasadnya tidak mengalami kematian. Lalu yang mati itu siapa? Aku nanya bolak-balik, apa saya bilang Yesus atau Mesias? Yesusnya menurut Daud tidak mati, abangku. Kenapa Anda memaksakan yang mati Yesus? Berarti bertentangan dengan perkataannya dong. Baca dulu aja sebelumnya bang, bagaimana Daud itu, ya jangan sampai cubit sana cubit situ. Lah, Ini kan membicarakan perbuatan-perbuatan apakah tidak benar. Iya bang. Yesus yang berkata harus digenapi semua tentang aku yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Bahkan Yesus mengatakan apa? Tidak ada manusia yang sanggup membunuh aku. Tidak ada. Yohanes 10:17 nomor 18. Tidak ada manusia yang bisa membunuh aku. Nggak ada. Nggak ada. Lalu yang dibunuh di tiang salib itu siapa? Yang keluar dari kubur itu yang kalian sembah itu siapa kalau begitu?
Sedangkan Yesus berkata, Kristus abang. berarti bertentangan dengan dalil. Yesus mengatakan, Waduh. waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Satu. Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31. Saatnya dunia dihakimi, sebab penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Saatnya sekarang penguasa dunia itu datang. Penguasa dunia itu datang. Dan yang keluar dari kubur mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kata Yesus, penguasa bumi itu adalah iblis. Kata Yesus loh. Nah, sedangkan yang kita sedang baca ini adalah Mazmur 118. Aku tidak akan mati. Batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan ini tidak akan mati. Jadi yang mati di tiang salib itu siapa? Menurut abang siapa? Orang yang dikutuk sama Elohim. Orang yang dikutuk. Bang Juma, Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya, apa sebabnya Yesus terkutuk? Kalau Yesus, ada nggak dosa yang dilakukan Yesus sampai dia terkutuk? Sedangkan orang yang disalib itu syaratnya ada dua. Pertama, melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, dikutuk sama Elohim, Tuhannya Nabi Musa. Di mana itu tertulis? Ulangan 21, 22, 23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Karena orang yang dikutuk oleh Elohim, tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini orang dikutuk? Tidak. Apakah Yesus ini melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Juga tidak. Lalu siapa yang dikutuk? Ulangan 27, 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa itu, Bang? Yang cocok di situ. Yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh itu siapa, Bang? Kan sudah ada nubuatan, Bang. Memang dia disiksa dan disalibkan mati. Itulah nubuatannya. Itulah nubuatannya. Nubuatan itu, Bang. Itulah nubuatannya di Mazmur 118. Coba Anda baca nomor 18-nya. Coba Anda baca nomor 18-nya dari Mazmur 118 itu. Baca, Bang. ayat. Nomor 18-nya. 118 nomor 18. 18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Dia tidak mengalami kematian. Sedangkan yang dikutuk itu, yang harus digenapi adalah terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Saya bertanya, siapa yang menerima suap, Bang? Yesus atau Yudas? Yudas. Jadi yang mati terkutuk, jadi yang mati terkutuk siapa? Jadi yang mati terkutuk siapa menurut hukum Torah? Yang menerima suap. Siapa itu? Yudas. Siapa? Yudas. Berarti yang keluar Yudas dari sendiri, kubur, Bang.
Berarti yang keluar dari kubur siapa? Yesus lah. Masa Yudas? Yang terkutuk Yudas, yang menerima suap Yudas. Terus yang disalib, yang terkutuk. Tapi yang bangkit dari kubur Yesus. Bagaimana ceritanya? Yesus mengatakan Yudas itu iblis. Yohanes 6 nomor 70. Lukas 22 nomor 3. Yudas itu iblis. Siapa yang dikutuk Tuhan? Yesus atau iblis? Yang dikutuk Tuhan nih, Yesus Iblis. atau iblis? Iblis. Iblis kan yang dikutuk Tuhan? Betul. Ah. Jadi yang masuk ke dalam kubur ini orang yang dikutuk Tuhan. Nah, yang keluar dari kubur siapa? Yang dikutuk Tuhan di mana dalilnya, Bang? Ulangan 27 nomor 25. Galatia 3 nomor 13. Ulangan 27 nomor 25. Nggak ada nomor 25 di sini, Bang. Ulangan 27. Ulangan 27. Bentar ya. Nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus Amin. kata amin. Siapa yang menerima suap? Ya, iblis itulah, Bang. Ya, iblis. Terkutuk kan Tuhan mengutuk iblis-iblis. Oke, yang menerima suap Yang hatinya siapa? itu Yang menerima suap? Yudas, abangku. Udah saya bilang tadi Yudas. Yudas. Boleh Anda bacakan? Pengkhianat itulah. Oke. Boleh Anda bacakan Galatia 3 nomor 13? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa Yesus yang Kristus telah membuat ini dari berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Siapa tadi dibilang yang menebus dari kutuk Taurat? Siapa tadi disebutnya? Kristus kan? Kristus telah menebus kita kan? Kristus kan di situ, Bang? Iya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Oke, itu jalan menjadi kutuk karena kita. Itu kata Paulus kan? Nah, sekarang kata Yesus begini, Bang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa tadi yang memakai nama Yesus, bahwa Yesus itu mati di salib? Siapa itu, Bang? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Data nomor 24 dari Matius 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak orang. Jadi ada Kristus palsu yang mati dikutuk tadi di atas salib bergelar Kristus. Aslikah dia? Sedangkan yang asli itu tidak dikutuk.
inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus berdoa, ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kok bisa dikutuk? Sedangkan ada orang yang memenuhi syarat untuk dikutuk, kenapa bukan dia? Yesus tidak memenuhi syarat. Ketika dia disidang, Pilatus sebagai pemutus kebijakan pada saat itu berkata di dalam Matius 27 nomor 18. Mereka, orang-orang Yahudi, menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Bukan karena dosa waris. Bukan karena nubuat dari perjanjian lama, bukan. Tapi karena dengki, iri, cemburu. Nah, adakah Yesus memenuhi syarat untuk disalib? Tak ada. Adakah Yudas memenuhi syarat untuk disalib? Ada. Lalu bagaimana dengan kebangkitan? Kebangkitan itu tanda untuk angkatan jahat. Di mana Yesus mengatakan tanda untuk angkatan jahat? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Kata Yesus, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti angkatan jahat diberikan tanda Yunus, yaitu bangkit pada hari ketiga. Makanya dikatakan kemudian di dalam khotbah Petrus kisah para Rasul 2 nomor 36. Jadi Yesus Kristus, jadi Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi orang yang percaya penyaliban, orang yang percaya kepada kebangkitan, itu adalah angkatan jahat. Sekali lagi saya katakan, Yesus mengatakan dalam Mazmur 118, aku tidak akan mati, aku tidak akan tersentuh maut. Dan Petrus pun mengatakan, Mesias yang dinubuatkan oleh Daud, jasadnya tidak mengalami kematian, dan dia tidak tinggal di kubur, melainkan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Jadi tidak ada dasar pijakannya kemudian untuk menuduh Yesus yang mati. Contoh, ini kalau abang saya tanya, Yesus itu orang yang diberkati, Yesus itu orang benar, Yesus itu orang yang dikasihi, Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Menurut Yesus, Paulus datang, dia menulis surat Galatia itu di tahun 52. Apa tulisan Paulus? Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dia mati dengan jalan kutuk karena kita. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengatakan, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Maka pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Bang Afida, barakallahu fikum. Yang ngajarkan siapa, Bang? Kalau ternyata Yesus itu langsung diangkat ke langit tanpa melalui kematian, berarti selama ini yang kalian sembah itu siapa? Yesus berkata sekali lagi di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang penghakiman atas dunia, sekarang penguasa dunia yaitu iblis, dilemparkan keluar. Sekarang penguasa iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Lihat, keluar dari kubur. Mana buktinya penguasa dunia yaitu iblis keluar dari kubur? Baca Matius 28 nomor 18 nomor 19. Keluar dari kubur, apa kata dia? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Kata Yesus,
Penguasa dunia yang dilemparkan keluar itu adalah iblis. Ada yang keluar dilempar dari kubur mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Kata Yesus, itu siapa? Menurut Yesus, penguasa dunia itu siapa? Iblis. Jadi yang mengaku sebagai penguasa dunia itu tadi, yang meminta supaya seluruh bangsa jadi muridnya itu siapa? Itulah yang saudara tuhankan. Makanya antara Yahudi dan Kristen tidak bisa bersatu karena ajarannya beda, Tuhannya beda. Harusnya kalau Kristen ini betul-betul berasal dari ajaran Yahudi, ya rumah ibadahnya sama, Tuhannya sama, kitab sucinya sama, rasulnya sama, nabi-nabinya sama, hari ibadahnya sama, makanannya sama, cara ibadahnya sama. Tapi faktanya berbeda, bertolak belakang. Ini bukti bahwa yang kalian tuhankan yang keluar dari kubur ini, kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu ini? Karena dikatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu? Kalau bukan Kristen, lalu orang banyak itu siapa? Islam bukan pengikut Kristus, Hindu bukan, Yahudi bukan, Buddha bukan, ateis juga bukan. Satu-satunya kandidat pengikut Kristus hanyalah Kristen. Kristus palsu akan menyesatkan banyak orang. Ya, silakan. Begini Bang Juma, mulai dari awal saya perhatikan Bang Juma itu mencubit sana, mencubit sini. Ya, Mazmur Anda bilang nubuatan. Itu salah total Bang. Karena kenapa? Daud itu bukan nabi. Bukan nabi itu Bang. Nabi itu Yesaya, Yeremia, Mikha. Boleh Ya. baca Kisah Para Rasul Jadi 2? Anda paham. Boleh baca Kisah Para Rasul 2? Nabi itu apa? Pengertian nabi itu Bang, abang tahu dulu. Arti nabi. Nabi Pengertian itu, dan definisi nabi. Nabi di dalam ulangan, Ya. bilangan dikatakan, Definisinya. jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dan aku akan berbicara kepadanya melalui mimpi. Sekarang Anda mengatakan Daud itu bukan nabi. Boleh Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33? Bantu saya, coba Anda baca Kisah Para Rasul 2. Enggak, definisi nabi aja. Terserah, Dengar dulu, Bang. definisi nabi terserah. Anda mengatakan Daud itu bukan nabi. Boleh Anda bacakan Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai 33? Bang, mulai dari situ saya lihat banyak kelemahanmu Bang. Jangan asalkan ini dan itu dan ini karena Sekali lagi saudara, ya, Bang. sekali lagi saudara, boleh Abang Anda tadi- bacakan saya Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33? Ternyata bohong itu Bang. Boleh Anda Ya, bacakan karena Kisah Para yang Rasul namanya 2? Daud itu raja Bang, bukan nabi. Dengar dulu Bang. Daud itu raja, bukan nabi. Oke. Boleh Anda baca Pemimpin Israel. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33? Udah baca, udah. Gini Pak Juma, ini jujur udah saya lihat kelemahanmu. Anda tidak memahami, hanya tahu baca-baca. Itu aja Bang. Saya udah tahu kelemahanmu. Saya Kenapa ulang saya lagi. baca diam? Saya perhatikan dulu. Saya ulang lagi. Saya perhatikan dulu. Kucing saya lebih pintar dari Anda, jadi Anda nggak usah menilai saya. Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29. Nomor 30-nya di situ disebutkan Daud itu adalah nabi. Kucing saya lebih pintar dari saudara. Kucing saya pintar, Bang. Kalau saya kasih ikan, kucing saya tahu ini ikan. Tapi kalau saya kasih stempel, dia nggak mau. Terserah, Bang, mau
Tapi kalau Anda sebagai manusia diperlihatkan manusia keluar dari kubur, ini apa? Tuhan. Kucing saya lebih pintar. Sekarang Anda kenapa tidak berani baca Kisah Para Rasul 2 nomor 30? Di situ dikatakan Daud itu adalah seorang nabi. Sulit bang, sulit. Makanya bang, bukan hanya membaca. Tadi abang bilang menguasai Alkitab, tapi itu saya lihat banyak kelemahan. Definisi nabi aja Anda nggak tahu. Ya, definisi nabi aja Anda tahu, apalagi mau menjelaskan nabi itu saya sudah sampaikan. Nabi terkait Daud, dia sudah dikatakan bahwa dia nabi. Jelas itu bang. Dikatakan itu dia nabi. Kenapa Anda mau pungkir? Kenapa harus lari ke definisi? Nabi itu orang yang menerima firman dari Tuhan. Itu nabi. Kalau Anda nabi itu apa? Pengarang bebas. Ya kan abang sudah paham Alkitab kami, ngapain saya jelasin? Itu kenapa Anda perlihatkan kelemahan di hadapan saya? Jangan, harusnya jangan. Iya, jadi abang nggak profesional membaca kami, dan saya ulangi, baca lagi bang dengan baik-baik. Jangan kayak koran. Ngerti, contohnya mulai dari Paulus, Kisah Para Rasul, mengerti untuk apa ini, kenapa Paulus itu berbicara kepada ini. Jadi apa, biar paham. Belajar lagi bang, itu pesan saya. Kalau untuk Seperti Anda, itu, Bang. kalau saya belajar, kalau untuk Anda, belajar. Terserah mau artikan saya, terserah abang lah. Oke. Mungkin ada yang lebih. Nasihatnya saya Bang. dengarkan. Saya akan belajar lagi. Tapi untuk Anda, belajarlah untuk menjadi manusia, bang. Jangan menyembah kepada makhluk kuburan. Itu aja. Kasih ya. Kalau mau selamat, jangan menyembah makhluk kuburan. Sembahlah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jangan menyembah makhluk yang ada di kuburan. Itu sesat. Demikian tadi kamu sih udah. Dari mana Kristen ini lucu. Sudah apa? Dikasih dalil dia tetap ngotot dan dia tidak percaya, malah nyuruh orang untuk belajar, sementara dia sendiri tidak tahu isi kitabnya ya. Dapat tahu pun dikasih tahu sama umat Islam, tapi malah mengatakan umat Islam mesti belajar. Nah, ini menjadi sebuah kekonyolan ya, rancunya di dalam kekristenan. Memang benar-benar mereka tidak punya malu ya. Naik ke atas room untuk membela keimanannya, tapi iman buta. Itu pun dengan PD-nya itu, padahal jelas-jelas Daud itu nabi dikatakan di sana. Tapi dia tetap ngotot katanya Daud itu bukan nabi, padahal tertulis di dalam kitab mereka sendiri dengan jelas bahwasanya Daud itu adalah nabi. Nah, tapi disuruh membaca takut, disuruh membaca memeriksa ayatnya ya, dia takut, tidak mau membaca karena malu mungkin ya. Nah, itulah menjadi sebuah kekonyolan dan kerancuan bagi kekristenan itu sendiri, yang dimana orang-orang Kristen ini memang dari 100% itu 99% ya, koma lagi 99% lagi mereka tidak pernah membaca isi kitabnya, sehingga apa yang tertera di dalamnya mereka tidak tahu. Tapi ngotot ketika dikasih tahu tidak mau tahu, malah nyuruh orang untuk banyak belajar. Ini betul-betul orang-orang tak punya malu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير